Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke video pembelajaran mengenai laju reaksi part kedua, yaitu membahas tentang persamaan reaksi dan order reaksi. Pada umumnya, penentuan laju reaksi dilakukan pada konsentrasi awal zat bereaksi. Nah, mengapa demikian? Nah, ada dua alasan kenapa penentuan laju reaksi dilakukan pada konsentrasi awal. Alasan yang pertama, pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat bereaksi akan menurun, sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi sedang berjalan. Karena dari pengertian laju reaksi itu sendiri adalah berkurangnya konsentrasi zat bereaksi, berarti konsentrasi zat bereaksi akan menurun. Makanya laju reaksi ditentukan pada awal konsentrasi reaksi. Alasan yang kedua, yaitu ada kemungkinan reaksi akan berbalik arah, yang artinya zat hasil reaksi berubah kembali menjadi bereaksi. Nah, perhatikan reaksi berikut. Apabila terdapat reaksi P senyawa A direaksikan dengan senyawa B, menghasilkan senyawa C dan senyawa D. Maka persamaan laju reaksinya adalah V kecil sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan Y, di mana V di sini merupakan laju reaksi dengan satuan mol per liter sekon atau molar per sekon. K di sana konstanta atau tetapan laju reaksi. Konsentrasi A merupakan konsentrasi awal zat A. Konsentrasi B, konsentrasi awal zat B dengan satuan mol per liter atau molar. Dan X merupakan order reaksi terhadap A. Y, order reaksi terhadap B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai order reaksi. Apa itu order reaksi? Order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi A dan konsentrasi B terhadap laju reaksi. Nah, karena A dan B di sini merupakan zat bereaksi atau reaktan, berarti order reaksi adalah besarnya pengaruh zat bereaksi, konsentrasi zat bereaksi atau konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Order reaksi itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama orde 0, yang kedua orde 1, dan yang ketiga orde 2. Mari kita lihat perbedaan dari ketiga orde tersebut. Yang pertama yaitu orde 0. Contohnya pada reaksi berikut, senyawa A menjadi senyawa B. Nah, maka persamaan laju reaksinya adalah V kecil sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 0. Nah, mengapa kita pangkatkan dengan 0 di sini? Karena order reaksi kita A sama dengan 0. Makanya V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 0. Kemudian, jika kita anggap konsentrasi A adalah 1 molar, maka laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali 1 molar dipangkatkan dengan 0. Maka laju reaksi kita sama dengan 1. Nah, kemudian jika kita misalkan konsentrasi dari senyawa A ini adalah 2 molar, maka laju reaksi kita menjadi K sama dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 0, berarti V sama dengan K dikali 2 molar dipangkatkan 0, sama dengan 1. Nah, dari penjelasan orde 0 tadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 0 jika penambahan konsentrasi per reaksi tidak mempengaruhi besarnya laju reaksi. Dari contoh tadi, sama-sama kita lihat, walaupun konsentrasinya berbeda, namun laju reaksinya tetap sama, yaitu 1. Berarti penambahan konsentrasi tidak mempengaruhi besarnya laju reaksi untuk order
orde 0. Maka grafiknya akan terlihat seperti ini, di mana sumbu X merupakan konsentrasi senyawa A dan sumbu Y merupakan laju reaksinya. Selanjutnya, kita masuk ke orde 1. Nah, misalkan pada reaksi senyawa A menjadi senyawa B, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 1. Kenapa dipangkatkan 1? Karena orde reaksi kita adalah 1. Nah, di sini kita bikin permisalannya lagi. Jika konsentrasi senyawa A itu sama dengan 1 molar, maka laju reaksi kita adalah V dikali K dikali 1 molar dipangkatkan 1. Berarti laju reaksi kita sama dengan 1. Nah, kemudian jika konsentrasi kita adalah 2 molar, maka laju reaksi kita menjadi V sama dengan K dikali 2 molar dipangkatkan 1 sama dengan 2. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi A dan konsentrasi B terhadap laju reaksi. Nah, karena A dan B di sini merupakan zat bereaksi atau reaktan, berarti orde reaksi adalah besarnya pengaruh zat bereaksi, konsentrasi zat bereaksi atau konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Selanjutnya yaitu orde 2. Contohnya, pada reaksi senyawa A menjadi senyawa B, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dikuadratkan. Nah, kenapa pangkatnya 2 di sini? Karena orde reaksi kita adalah orde 2. Kemudian kita misalkan lagi kalau konsentrasi senyawa A itu adalah 1 molar, maka laju reaksi kita menjadi V sama dengan K dikali 1 molar dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi senyawa A kita adalah 2 molar, maka laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali 2 di pangkat 2. Molar berarti sama dengan 4. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 jika kenaikan konsentrasi per reaksi sebanding dengan kuadrat kenaikan laju reaksi. Dan kurvanya akan seperti ini, di mana sumbu X merupakan konsentrasi A atau per reaksi dan sumbu Y merupakan laju reaksi. Materi selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui reaksi 2A direaksikan dengan B2 menghasilkan senyawa 2AB. Hasil percobaan penentuan persamaan laju reaksi di atas adalah sebagai berikut. Tentukan yang pertama orde reaksi, yang kedua tetapan laju reaksi, dan yang ketiga persamaan laju reaksi. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi A dan konsentrasi B terhadap laju reaksi. Nah, karena A dan B di sini merupakan zat bereaksi atau reaktan, berarti orde reaksi adalah besarnya pengaruh zat bereaksi, konsentrasi zat bereaksi atau konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi.
Selanjutnya, kita akan menentukan order reaksi terhadap si B. Berarti, kalau kita mau menentukan order reaksi terhadap B, maka data percobaan yang kita gunakan adalah data percobaan yang mempunyai konsentrasi A yang sama. Berarti di sini kita menggunakan data percobaan pertama dan data percobaan kedua. Kemudian, coret yang bisa dicoret, berarti di sini kita mencoret K dan juga 0,1 molar dipakaikan dengan X kita coret. Kemudian kita selesaikan sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 1. Maka order reaksi terhadap B sama dengan 1. Nah, yang kedua yaitu menentukan nilai tetapan laju reaksi atau nilai K. Untuk menentukan nilai K, maka kita ambil salah satu dari data percobaan. Jadi kita bebas mau mengambil data pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun kelima. Nah, misalkan di sini data percobaan yang diambil yaitu data percobaan pertama. Maka, setelah kita dapatkan order reaksinya tadi, yaitu order terhadap A adalah 2, dan order terhadap B2 adalah 1, maka persamaan laju reaksi kita menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi A dikuadratkan dikali dengan konsentrasi B2. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, di mana laju reaksi di data percobaan pertama adalah 6 molar per detik, sama dengan K dikali 0,1 molar dikuadratkan dikali 0,1 molar. Nah, kita selesaikan, maka K sama dengan 6 molar per detik per 0,1 molar dikuadratkan dikali 0,1 molar. Maka K yang kita dapatkan adalah 6000 per molar kuadrat detik. Maka persamaan reaksi lengkapnya adalah V sama dengan 6000 molar kuadrat detik dikali konsentrasi A dikuadratkan dikali konsentrasi B2. Mungkin sekian video pembelajaran laju reaksi mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi. Sampai jumpa di video pembelajaran laju reaksi berikutnya.